Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan melakukan presentasi terkait refleksi mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar. Nah, pada mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar, adapun yang menjadi latar belakang yaitu mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar membekali calon guru untuk merancang pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, kemudian berpusat pada murid yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui pembelajaran mendalam dan asesmen, guru dapat memahami perkembangan murid, memberikan umpan balik, serta menentukan tindak lanjut pembelajaran yang tepat. Pada pembelajaran mendalam dan asesmen dasar, adapun prinsip yang terdapat di dalamnya yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Di dalam pembelajaran mendalam dan asesmen dasar ada 4 topik yang dikaji di dalamnya, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran mendalam, yang kedua perencanaan pembelajaran mendalam, yang ketiga implementasi pembelajaran mendalam, dan yang keempat adalah evaluasi, refleksi, serta umpan balik pembelajaran mendalam. Pada topik pertama yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Pada pendekatan pembelajaran mendalam, adapun sebab di dalamnya yang dijelaskan yaitu terkait kerangka kerja pembelajaran mendalam, kemudian tantangan dan implementasi pembelajaran mendalam, serta merangkai benang merah pembelajaran mendalam. Untuk topik kedua yaitu perencanaan pembelajaran mendalam. Pada perencanaan pembelajaran mendalam, bab-bab yang dikaji adalah langkah yang perlu dilakukan agar pembelajaran menjadi mendalam, kemudian perencanaan pembelajaran mendalam secara terpadu, yang ketiga penguatan perencanaan pembelajaran secara kolaboratif, dan merancang bagaimana kita merancang perencanaan pembelajaran itu, serta melakukan micro teaching dan menyusun langkah perbaikan berkelanjutan. Nah, untuk topik yang ketiga yang dibahas adalah implementasi pembelajaran mendalam. Pada implementasi pembelajaran mendalam, yang dibahas di dalamnya adalah bagaimana menganalisis implementasi pembelajaran mendalam, kemudian bagaimana gambaran implementasi pembelajaran mendalam itu sendiri, kemudian kolaborasi dalam menyusun alternatif perbaikan pembelajaran. Jadi di dalam kolaborasi ini saling bekerja sama antara rekan sejawat atau sesama mahasiswa untuk bagaimana caranya setelah kita melakukan pembelajaran kita melakukan refleksi atau memberikan umpan balik dan menerima umpan balik dari rekan kita sesama mahasiswa. Baik, untuk topik yang keempat adalah evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut pembelajaran mendalam. Nah, pada topik 4 ini kita melakukan refleksi terhadap pembelajaran mendalam yang telah kita lakukan. Kemudian setelah melakukan refleksi, kita juga memperbaiki menjadi pembelajaran yang lebih baik agar berpusat pada murid yang di dalamnya terkandung berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Baik, berdasarkan 4 topik tadi yang terdapat di dalam pembelajaran mendalam dan asesmen dasar, saya memilih untuk melakukan refleksi terhadap topik 1 yaitu pendekatan pembelajaran mendalam dan mengaitkannya dengan 4C yaitu connection, challenge, concept, dan change atau perubahan. Di bagian connection, saya memahami bahwa pembelajaran mendalam berkaitan dengan pengalaman belajar yang bermakna dan berpusat pada murid. Jadi pada pembelajaran mendalam itu kita sebagai guru melakukan pembelajaran yang berfokus pada murid, bukan pada guru yang seperti pada pembelajaran dangkal.
Kemudian pada challenge, tantangannya adalah merancang pembelajaran yang tidak hanya mengejar pemahaman materi, tetapi juga melatih berpikir kritis, kreativitas, dan refleksi. Nah, di mana pada pendekatan pembelajaran mendalam, saya sudah belajar ada 8 dimensi profil lulusan yang terkandung di dalam pembelajaran mendalam, yaitu ketakwaan, kemudian kewargaan, kreativitas, kesehatan, kemudian kolaborasi, penalaran kritis, kemandirian, dan komunikasi. Nah, dari 8 dimensi profil lulusan tersebut di dalam perencanaan pembelajaran kita bisa membuat 3 dimensi profil lulusan yang kita angkat. Kemudian pada konsep atau konsep utama, saya memahami pentingnya pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, agar murid dapat memahami serta menerapkan pengetahuan di dalam kehidupan nyata. Jadi bagaimana saya bisa merancang pembelajaran tersebut agar murid dapat menerima dan memahami materi serta mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan nyata. Jadi tidak hanya berfokus pada hafalan semata, tetapi murid dapat menerapkannya dalam kehidupan secara nyata dan menjadi jangka panjang, tidak hanya hafalan semata. Kemudian pada konsep, saya memahami pentingnya pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan agar murid dapat memahami serta menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Nah, ini yang tadi saya bahas. Kemudian change atau perubahan. Setelah mempelajari topik ini, saya akan berusaha merancang pembelajaran yang lebih aktif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi bukan hanya kita sebagai guru menyampaikan materi saja, tetapi bagaimana caranya kita mampu melihat berdasarkan asesmen sebelumnya, kita mampu melihat apa yang dibutuhkan murid itu sendiri, kemudian kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, selanjutnya adalah artefak. Ada beberapa artefak dalam pembelajaran mendalam dan asesmen. Saya memilih untuk melakukan refleksi 3 artefak pembelajaran mendalam yang terdapat pada topik 1. Yang pertama adalah gallery work atau studi kasus, kemudian yang kedua adalah sintesis atau mind map, kemudian yang ketiga adalah refleksi dan tindak lanjut. Nah, alasan pemilihan artefak yang pertama menunjukkan penerapan pembelajaran mendalam melalui studi kasus nyata. Jadi pada studi kasus tersebut ada kasus yang diberikan di mana pembelajarannya itu adalah dangkal. Kemudian saya melakukan strategi bagaimana caranya mengubah pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran mendalam dengan menerapkan di dalamnya yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian studi kasus tersebut membantu saya melihat pergeseran dari hafalan menuju pemahaman dan keterkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Menguatkan pentingnya berpikir kritis dan refleksi dalam proses belajar murid. Bagian yang mendukung hasil refleksi yang pertama adalah analisis kasus menyoroti bahwa murid mampu menghafal tahapan siklus air tetapi belum memahami keterkaitan dengan peristiwa nyata. Makanya saya sebut bahwa studi kasus itu adalah dangkal karena hanya menghafal. Murid hanya dituntut untuk menghafal tanpa memahami materi tersebut, sehingga saya menyusun strategi bagaimana caranya murid tidak hanya sekedar menghafal tapi memberikan jangka panjang untuk ingatannya terhadap materi tersebut. Kemudian rekomendasi solusi menekankan penggunaan pertanyaan pemantik, diskusi, eksperimen, dan proyek kontekstual. Nah, di dalam studi kasus tersebut strategi yang saya berikan adalah diskusi, kemudian eksperimen agar murid mampu menghubungkan materi tersebut dalam kehidupan nyata. Prinsip pembelajaran mendalam yang dituliskan yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian untuk artefak yang kedua yang saya pilih yaitu sintesis atau mind map. Nah, alasan saya memilih artefak tersebut adalah karena di dalam
sintesis tersebut atau mind map tersebut merangkum konsep pembelajaran mendalam secara visual dan terstruktur. Kemudian membantu saya memahami perbedaan dari deep learning atau pembelajaran mendalam dengan surface learning atau pembelajaran dangkal. Kemudian menjadi pengingat prinsip, karakteristik, dan contoh aktivitas yang dapat diterapkan. Jadi di dalam mind map tersebut terdapat perbedaan antara karakteristik pembelajaran mendalam dan karakteristik surface learning atau pembelajaran dangkal. Kemudian bagian yang mendukung hasil refleksi yaitu definisi, menekankan pemahaman konsep dan penerapan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, karakteristik berpikir kritis, reflektif, kontekstual, dan melibatkan murid secara aktif. Nah, ini termasuk contoh pembelajaran mendalam. Jadi murid itu terlihat aktif, tidak pasif. Jadi perbedaan antara pembelajaran mendalam dan pembelajaran dangkal itu, kalau di dangkal murid lebih pasif, sedangkan kalau di pembelajaran mendalam murid lebih aktif. Perbedaan deep learning dan surface learning atau pembelajaran dangkal ditampilkan jelas dari tujuan, proses, dan hasil belajar. Contoh aktivitas diskusi, studi kasus, proyek, eksperimen, dan refleksi. Kemudian prinsip yang terdapat di deep learning atau pembelajaran mendalam yaitu bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Kemudian pada artefak ketiga yaitu refleksi dan tindak lanjut. Nah, ini menunjukkan kesadaran dari tentang pentingnya pembelajaran mendalam bagi murid. Jadi berdasarkan refleksi tersebut saya belajar bahwa pembelajaran mendalam atau deep learning betul-betul fokus kepada murid dan memberikan dampak bagi murid itu sendiri. Kemudian mengidentifikasi tantangan nyata yang mungkin dihadapi saat mengajar. Jadi ada beberapa tantangan yang biasa kita hadapi saat mengajar menggunakan deep learning. Seperti kebiasaan murid yang tidak terbiasa dengan pembelajaran mendalam, kemudian kesiapan guru, serta keterbatasan waktu, di mana pada pembelajaran mendalam ini kita membutuhkan waktu yang lebih karena ada beberapa proses di dalamnya, termasuk yang membutuhkan waktu lebih banyak seperti diskusi, kemudian pembuatan proyek. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki rencana tindak lanjut dan konkret yang dapat dilakukan. Jadi di dalam artefak yang ketiga ini ada rencana tindak lanjut yang bisa saya terapkan selanjutnya. Bagian yang mendukung hasil refleksi yang ketiga yaitu refleksi pribadi. Pembelajaran mendalam menekankan pemahaman, pengalaman nyata, analisis, refleksi, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tantangan, menerapkan secara konsisten keterbatasan waktu dan keberagaman kemampuan murid. Jadi kemampuan murid di dalam satu kelas itu kan berbeda-beda. Jadi di sini mengajarkan saya bagaimana asesmen bertindak. Dari berdasarkan asesmen tersebut saya bisa melakukan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid itu sendiri. Kemudian rencana tindak lanjut, membuat pembelajaran kontekstual menggunakan pertanyaan pemantik, diskusi, proyek sederhana, dan asesmen formatif. Jadi berdasarkan asesmen tersebut atau asesmen akhir juga kita bisa melihat kemampuan murid, kemudian melakukan rencana tindak lanjut terhadap hasil belajar murid. Mungkin itu saja dari saya. Itulah tadi refleksi terkait pemahaman mendalam dan asesmen dasar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.